Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya damai sejahtera dari Allah senantiasa melimpah dalam kehidupan saudara sekalian. Senang sekali dapat menjumpai saudara walau melalui spiritual journal. Sebelum kita membahas firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, bersyukur untuk kehidupan yang Kau berikan pada kami sampai hari ini. Kami masih bisa bernafas dan melakukan aktivitas. Bapa, saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti isi hati-Mu dan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Spiritual Journal hari ini saya beri judul Sang Perwira, diambil dari Injil Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10. Saudara, semua orang senang mendapat pujian. Nilai pujian itu akan lebih tinggi bila yang memuji kita adalah seorang yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kita. Misalnya pimpinan perusahaan di mana kita bekerja, atau Pak Menteri, Pak Presiden, dan sebagainya. Pujian akan menjadi sangat bernilai apabila yang memberikan pujian itu adalah Yesus. Siapakah yang pernah dipuji oleh Yesus? Mari kita membaca Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 3. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Saat itu Yesus berada di kota Kapernaum. Ada seorang perwira Romawi yang mendengar kabar bahwa Yesus sedang berada di Kapernaum. Perwira itu menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi datang kepada Yesus, memohon agar Yesus datang kepadanya dan menyembuhkan hambanya yang sedang sakit. Apa yang dikatakan para tua-tua Yahudi kepada Yesus? Mari kita membaca ayat 4 dan 5. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, "Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Para tua-tua Yahudi meyakinkan Yesus agar menolong sang perwira karena perwira ini memiliki kasih. Ayat 5 memberitahu bahwa sang perwira mengasihi bangsa Yahudi. Sang perwira sudah menanggung pembangunan rumah ibadat orang Yahudi. Saat itu bangsa Yahudi menjadi jajahan bangsa Romawi dan tak seharusnya sang perwira menanggung pembangunan rumah ibadat orang Yahudi. Tetapi sang perwira ini rela mendukung pembangunan rumah ibadat bangsa Yahudi. Belum lagi rasa kasih pada hambanya yang sedang sakit. Sebagai pimpinan, sang perwira memiliki hati yang dipenuhi kasih. Sang perwira menaruh perhatian pada hambanya sampai ia ingin agar Yesus datang menyembuhkan hambanya. Saat itu, seorang hamba atau budak tidak masuk dalam hitungan. Artinya, jika budak itu sakit, sang majikan tak mempunyai kewajiban memberikan pengobatan pada budaknya. Ayat 2 yang sudah kita baca tadi memberitahu pada kita bahwa sang perwira punya seorang hamba dan ia sangat menghargai hambanya. Sang perwira ini memiliki kasih sehingga ia ingin Yesus menyembuhkan hambanya. Bisa jadi sang perwira telah membawa hambanya ini berobat ke tabib. Bisa jadi ia sudah mengeluarkan uang yang banyak untuk pengobatan hambanya, tetapi hambanya masih sakit. Bisa jadi sang perwira telah mendengar kabar tentang Yesus yang sanggup menyembuhkan segala penyakit. Sehingga ketika Yesus datang ke Kapernaum, sang perwira menyuruh orang memohon pada Yesus agar datang
untuk menyembuhkan hambanya yang sakit. Sang perwira memiliki kasih. Sudahkah kita memiliki kasih dan kepedulian terhadap sesama? Kelanjutan spiritual jurnal tentang sang perwira ini dapat saudara dengarkan di bagian kedua. Kiranya Roh Kudus menolong kita.